Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Buku paketnya disiapkan, disimak ya. Karena pada pembelajaran ini kita akan belajar pada poin-poin yang penting saja. Karena setelah subtema 4 ini nanti akan ada penilaian tengah semester. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Guru bersama siswa bercengkrama. Nah, ini suasana di pantai seperti gambar di bawah ini ya. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar tersebut? Nah, di situ bermain layang-layang di pantai. Ada yang bermain pasir. Ya, kalian bisa membayangkan kalau kalian berada di pantai, apa saja yang bisa kalian kerjakan di pantai. Ini ada percakapan antara Bu Guru dengan Beni dan siswa-siswanya. Lani, Beni, Dayu ya. Bu Guru akan mencontohkan, nanti kalian bisa memperagakan percakapan ini dengan keluarga di rumah ya. Bu Guru bilang, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Beni menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu Guru berkata, "Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" Siswa-siswa menjawab, "Paham, Bu." Beni menjawab, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Bu Guru mengatakan, "Boleh, Beni." Lani bertanya, "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu?" Bu Guru menjawab, "Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." Siswa menjawab, "Baik, Bu." Bu Guru berkata, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" Dayu menjawab, "Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Mai menjawab, "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu." Udin menjawab, "Balon dan layang-layang, Bu." Bu Guru berkata, "Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua." Ini ada teks lagu berlayang-layang. Nah, nanti kalian pelajari nyanyian ini. Kalian dengarkan ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong samar panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Selanjutnya, perhatikan teks percakapan berikut ini. Bu Guru akan memberikan contoh membacanya. "Aku pernah membaca tentang membagi bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba?" "Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang akan diterima Beni? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu,
Suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Dalam teks percakapan tersebut bisa disimpulkan jika suatu bilangan dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang coba latihan ini dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ini ada percakapan lagi. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat, apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mary, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Perhatikan teks percakapan ini ya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering, bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelnya. Namun, bisa juga ditambah dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, itu tadi percakapan tentang membuat kerajinan dengan menggunakan bahan alam, yaitu dengan teknik kolase. Ya, bahan-bahan dari alam misalnya kerang atau biji-bijian ditempel dengan suatu pola atau desain tertentu. Itu yang disebut kolase. Selanjutnya ini ada percakapan lagi. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi ini bukan sampah kami. Benar itu Dayu, tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, itu tadi percakapan antara ibu guru, Benny, Dayu, dan teman-temannya tentang aturan menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Baik di tempat umum, di rumah, di sekolah, kita harus mematuhi aturan yang ada. Kalau tadi itu kita bermain di tempat umum yaitu di pantai, sekarang bermain di taman kota. Bu guru akan membacakan teks bacaan.
bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri dan ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, jadi dalam bermain itu juga ada aturannya. Kita harus mengikuti aturan yang ada dalam permainan. Contohnya ini mereka bermain ayunan. Yang bagian dorong ya, mendorong dari belakang. Setelah beberapa waktu yang ditentukan, mereka harus bergantian. Itulah contoh menerapkan aturan dalam bermain. Setelah kalian membaca teks bacaan tadi, coba kerjakan latihan ini berdasarkan bacaan teks bermain di taman kota. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bagian dari ayunan. Ada tempat dudukan ayunan, tali ayunan, tiang ayunan. Kalian amati gambar-gambar ini. Nah, nanti setelah itu kalian sebutkan nama benda dan ciri-ciri benda tersebut. Setelah kalian mengamati satu persatu, coba kalian tuliskan nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda. Ya, benda yang dimaksud ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Jadi ada 3 benda. Ini ada teks percakapan lagi ya. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 skop, karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dalam percakapan tadi ada cara pembagian ya, yaitu membagi. Nah, ini coba kalian kerjakan soal-soal ini. Nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan ya. Membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan berarti membuat suatu barang dengan tangan. Kerajinan tangan mempunyai fungsi pakai dan fungsi keindahan. Kerajinan tangan dapat dibuat dari bahan alami atau bahan bekas. Hiasan pada kerajinan dapat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Berikut ini tahapan membuat kerajinan tangan. 1. Membuat rancangan kerajinan. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Membuat kerajinan sesuai rancangan.
4. Memperindah kerajinan dengan menambahkan hiasan. Selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. Katanya tali ayunan ini sebanyak 72 tali untuk menggantung ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu tadi cara menghitung pembagian dengan 2 kali dibagi. Nah, ini coba kalian berlatih menghitung ini. Di situ 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan, berarti 14 bagi 7 berapa? Di situ hasilnya 14 bagi 7 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, coba dikerjakan ya yang lainnya. Nah, untuk materi ini tadi kita sudah belajar tentang aturan di tempat umum, aturan di sekolah, aturan di rumah. Kita harus mematuhinya. Lalu pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan yang dibagi itu sendiri. Kemudian kita juga mempelajari tentang kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dibuat dari bahan alami, yaitu dengan bijian atau kerang. Selanjutnya kita juga berlatih membagi dengan 2 angka pembagian. Kita juga mengamati bentuk benda dan ciri-ciri benda tadi ya, ayunan ya. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.